Zaman dahulu tersebutlah suatu negeri yang bernama Bonena Tobungku, yang terdapat di wilayah Kecamatan Kapontori. Pantainya sangat menarik dan bagian atas tumbuh pohon kelapa yang banyak dan hasilnya pun sangat memuaskan. Pasirnya putih bersih yang tidak tercemar oleh kotoran, baik dari daun-daun kelapa maupun kotoran lain yang disengaja dikotori oleh manusia. Bila masyarakat ke laut mencari ikan, mereka lebih dahulu meletakkan peralatan yang hendak dibawa ke tengah laut. Demikian pula bila masyarakat tiba dari laut, maka sampan dan dayungnya diamankan di lokasi tersebut. Begitulah kebiasaan masyarakat pada saat-saat yang lalu. Angin bertiup sepoi-sepoi dan desiran ombak serta desiran angin meniup daun nyiur di tepi pantai. Sambil beristirahat menunggu para nelayan yang berada di tengah laut sejak subuh dan baru akan pulang pada saat tengah hari. Salah seorang bergurau, indah juga negeri ini, lautnya tenang, nan jauh di tengah sayup-sayup kelihatan burung camar sambar menyambar, menukik dan terbang lagi mengadu untung demi untuk mengatasi kehidupan yang telah disajikan Allah kepada manusia. Demikian pula para nelayan dalam berjam-jam lamanya menahan lapar dan dahaga dalam hempasan gelombang dan arus bolak-balik mengadu untung demi kehidupannya sekeluarga. Tak disangka dan tak diduga, malam hari Bonena Tobungku disinggahi oleh sekelompok bajak laut. Siang hari merajalela perampokan, pengrusakan dan pembunuhan sewenang-wenang. Di pantai terjadi pembajakan kelapa. Tak seorang pun yang dapat melarang. Di kampung yang terdekat, dirampok secara paksa dengan tidak pilih kasih. Kata orang, pimpinan bajak laut itu bermata satu. Dia kejam, bengis dan tidak berperi kemanusiaan. Jangankan lawannya, temannya pun dibunuhnya bila ia marah. Demikian beritanya hingga sampai dalam istana kerajaan. Dalam perlakuan yang demikian itu, tentu saja tidak sesuai dengan keadaan masyarakat. Setelah dimusyawarahkan dengan pembesar kerajaan, saat itu juga mengambil keputusan untuk mengedarkan sayembara yang berbunyi sebagai berikut. Hai para satria negeri ini, barang siapa yang dapat membunuh kepala bajak laut yang bermata satu itu, saya akan memberikan hadiah kepadanya. Jika ia satria wanita, maka dia akan dijadikan anak angkat. Jika ia adalah laki-laki, maka ia akan mempersunting putri Watampaidomi. Isi sayembara tersebut disebarkan ke seluruh pelosok negeri. Selanjutnya tersebutlah sosok manusia yang berani mempertaruhkan nyawa membela rakyat, tidak tertarik karena sayembara, tetapi demi keamanan negeri dan kedamaian masyarakat. Beliau memimpin pasukan kerajaan menuju Bonena Tobungku. Dengan sampan kecil, beliau mencoba mendahului para satria yang lain. Setelah biduk tersangkut di batas pantai yang berair, sosok terpercaya itu turun dari sampan. Sejenak antaranya, beliau berjalan menuju tempat bajak laut si mata satu dengan gagah perkasa. Seperti melihat umpan yang enak, si mata satu berjalan menjemput. Sikapnya memandang enteng sambil tertawa-tawa dia menjemput lawan. Di pihak lain, satria negeri berdiam terpaku di tempat. Sambil memasukkan kaki kanannya ke dalam pasir putih. Imannya ditetapkan, nafasnya ditenangkan, kekuatannya dihimpunkan sambil berdoa kepada Ilahi Rabbi, memohon bantuan pertolongannya. Demikian si mata satu tanpa menduga tanpa menyangka langsung mendekat pada lawannya. Tanpa menunggu lama segumpal pasir putih terbang menyelimuti mata satu, lalu menyusul pula gumpalan kedua dan ketiga. Hingga akhirnya pendekar mata satu sempoyongan karena tidak dapat melihat apa-apa lagi. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh pendekar negeri itu. Ditikamnya si mata satu berkali-kali, tetapi tidak mempan karena kebal.
Dengan tidak membiarkan waktu lama, pendekar negeri ini mengambil keris si mata satu itu sendiri, kemudian ditikamkan ke tubuh si mata satu. Mengucurlah darah si mata satu sambil bergetar badannya sebagai pertanda bahwa si mata satu telah meregang nyawa, dan akhirnya dia meninggal. Melihat itu pasukan si mata satu kebingungan, karena sudah terjadi perang tanding 1 lawan 1. Terjadilah kekalahan pada pihak si mata satu, sedangkan pasukan kerajaan merajalela. Sisa dari yang gugur lalu ditangkap dan perahunya dihancur leburkan. Demikianlah pasir putih yang menjadi lambang keindahan Bonena Tobungku ternoda dengan tetesan-tetesan darah merah bertebaran di mana-mana. Mulai saat itu, Bonena Tobungku mendapat julukan dengan Bone Melai. Sebagai akhir dari cerita ini, bahwa si mata satu itu namanya La Bolontio. Sedangkan pendekar negeri itu bernama Timbang-Timbangan yang setelah meninggal dunia dinamakan Sultan Murhum. Beliau itulah yang memotong alat vital La Bolontio untuk dipersembahkan pada Raja Mulae sebagai bukti bahwa yang membunuh La Bolontio adalah Timbang-Timbangan. Selanjutnya yang memenggal kepala La Bolontio adalah pahlawan kerajaan, untuk dijadikan kenangan masa lampau bahwa kepala La Bolontio sekarang masih ada.